Perkenalkan, nama saya Dahlia dengan NPM AB 2023-10172 dan mengenai manajemen perubahan pada perusahaan Spotify. Spotify didirikan pada tahun 2026 di Stockholm, Swedia oleh Daniel dan Martin Lawrence sebagai solusi atas maraknya pembajakan musik digital yang merugikan industri musik. Diluncurkan secara resmi pada tanggal 7 Oktober 2008. Platform ini bertujuan untuk mengatasi tingginya angka pembajakan musik. Spotify mengukuhkan posisinya sebagai platform streaming musik nomor 1 di dunia dengan pangsa pasar terbesar. Keunggulannya didorong lebih dari 690 juta pengguna aktif bulanan dan 276 juta pelanggan premium di pertengahan tahun 2025. Satu yaitu bagaimana manajemen perubahan terjadi dalam Spotify. Manajemen perubahan di Spotify terjadi secara dinamis dan berkelanjutan melalui pendekatan agile. Proses dimulai dari identifikasi kebutuhan perubahan, baik dari data pengguna, tren pasar, maupun perkembangan teknologi. Selain pada itu, tim kecil atau squad melakukan eksperimen atau uji coba terhadap ide atau fitur baru dalam Spotify ini. Dengan skala terbatas, hasil uji tersebut atau tidak, jika berhasil perubahan akan diterapkan secara luas, namun jika tidak akan diperbaiki atau diberhentikan oleh pihak Spotify tersebut. Selain pada itu, perubahan ini didukung oleh budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif sehingga karyawan dapat memberikan ide dan beradaptasi dengan cepat. Dengan proses ini, Spotify mampu melakukan perubahan secara cepat, terarah, dan minim risiko serta tetap fokus pada peningkatan pengalaman dalam pengguna. Kedua di sini adalah kepemimpinan perusahaan Spotify. Baik di sini kepemimpinan menerapkan gaya transformasional dan praktis di mana pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendukung inovasi, memberikan kepercayaan kepada tim atau squad untuk mengambil keputusan serta membangun budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif. Dengan pendekatan ini, karyawan lebih kreatif, cepat beradaptasi, dan mampu merespon perubahan teknologi secara kebutuhan pasar secara efektif. Pemimpinan ini juga memiliki tantangan seperti potensi kurangnya kolaborasi antara tim, tingkat otonomi yang tinggi, serta resiko perbedaan arah yang tidak ada pengawasan yang lebih kuat. Oleh karena itu, pada Spotify ini untuk mengatasi kurangnya koordinasi dan perbedaan arah, perusahaan perlu memperkuat komunikasi antar tim dan menetapkan tujuan yang jelas, serta tetap melakukan pengawasan yang terarah dan mengurangi fleksibilitas tim. Strategi perusahaan dalam manajemen perubahan dalam Spotify. 1. Penerapan agile Spotify model. Spotify menggunakan tim kecil atau squad yang mandiri sehingga proses perubahan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak terhambat bisi. Kedua yaitu inovasi berkelanjutan. Spotify terus menghadirkan fitur baru seperti playlist personal, podcast agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan di era zaman sekarang. Ketiga yaitu berbasis data. Setiap kebutuhan perubahan didasarkan pada data pengguna seperti kebiasaan mendengar, lebih cepat dan lebih sasaran. Keempat yaitu budaya kerja adaptif. Perusahaan membangun lingkungan yang terbuka, mendukung ide baru agar karyawan siap menghadapi perubahan. Kelima, fokus pada pengguna. Semua perubahan diarahkan untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan agar tetap royal. Apa saja inovasi yang dilakukan pada perusahaan Spotify ini? Spotify melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelanggan pengguna dan mempertahankan posisi sebagai platform musik terdepan. Inovasi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi, data, serta pengembangan konten yang beragam sehingga layanan menjadi lebih personal, terus menarik, dan relevan dengan kebutuhan pasar. Serta di sini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Spotify ini. Di sini satu ada playlist personal atau Discover Weekly Daily Mix, memberikan rekomendasi lagu otomatis sesuai selera pengguna. Terus kedua di sini ada algoritma rekomendasi berbasis AI, menganalisis kebutuhan atau kebiasaan mendengar lagu untuk menyajikan konten yang lebih tepat. Ketiga di sini ada pengembangan podcast dan konten audio, tidak hanya musik tetapi juga menyediakan berbagai podcast audio dan musik. Keempat di sini ada filter Spotify World, rangkuman tahunan aktivitas pengguna yang menarik dan interaktif.
terakhir di sini ada kolaborasi dan integrasi platform terhubung dengan media sosial, perangkat lain untuk memudahkan akses musik. Ini ada bagaimana perusahaan Spotify bisa sustainable. Spotify dapat bertahan dan berkembang karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar, terutama dengan memanfaatkan data AI untuk meningkatkan kualitas layanan serta menjaga hubungan yang kuat dengan pengguna maupun kreator. Sustainable dalam Spotify di era ini yaitu ada satu, AI dan data pengguna, menganalisis riwayat dengar untuk memberikan rekomendasi personal atau discovery story, dan kedua yaitu mengembangkan filter secara konsisten. Spotify rutin merilis fitur playlist personal, podcast, dan Spotify untuk menjaga kenyamanan dan menarik pengguna baru. Ketiga itu sumber pendapatan yang beragam, mengendalikan kombinasi langganan premium tanpa iklan dan iklan di versi gratis agar arus pendapatan tetap stabil. Keempat yaitu ada dukungan terhadap kreator, menyediakan dashboard Spotify for Artists dengan sistem distribusi yang membantu musisi atau podcaster untuk menjaga audiens global dan untuk kenyamanan berkarya. Selanjutnya ada fokus pada kenyamanan pengguna. Aplikasi ringan bisa diakses di HP, laptop, iPad, smart TV, memiliki kultur offline. Ini saya akan menyimpulkan beberapa paparan yang telah saya jelaskan. Ini adalah Spotify merupakan perusahaan yang berhasil berkembang karena mengolah perubahan dengan baik melalui inovasi teknologi, pemanfaatan data, dan strategis yang berfokus pada pengguna. Dengan menerapkan sistem kerja yang fleksibel, kepemimpinan yang mendorong kreativitas, serta pengembangan fitur yang terus berlanjut, Spotify dapat terus tetap relevan di tengah persaingan industri digital pada saat ini. Selain pada itu, keberhasilan Spotify juga didukung oleh model bisnis yang stabil, kemampuan yang membangun ekosistem antara perusahaan dan pengguna, serta kreator. Hal ini membuat Spotify tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus tumbuh, berkembang, dan menjadi salah satu platform musik terdepan di dunia. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dalam presentasi saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.